PBB beda-beda, masing-masing kota, masing-masing city. Kalau California mungkin range-nya kalau San Francisco 1,17%. Las Vegas mungkin saya lihat ada beberapa daerah, kalau misalkan daerahnya baru buka, mereka butuh uang buat bangun sekolah gitu. Saya bisa lihat ada yang 2-3% dari property value. Dan bagusnya juga di Amerika itu, jadi misalkan kita beli hari ini 100.000 gitu ya, misalkan mau kata 10 tahun ke depan double gitu, 200.000. Tapi tiap tahun itu property value yang dihitung di PBB hanya bisa naik sekitar 2-3%. Jadi misalkan nanti 10 tahun kemudian value-nya 200.000, tapi kalau kita mulai beli dari 100, yang paling-paling itu jadi 100 ya, apa kalau misalnya 3% ya, atau 30% misalnya. Jadi value-nya cuma property tax-nya hanya 130.000 gitu. Itu salah satu keuntungan yang di Amerika. Untuk ininya Pak, umumnya kan kita beli di sini kan jauh. Tapi di Tero mungkin bisa bantu nyari penyewa, ngurusin serah terimanya, bersihinnya, ini mungkin ada yang bisa bantu di sana. Iya. Yang pada kita punya service ya. Berapa persen fee-nya dari kalau kita biasa untuk mencari tenannya pertama, kita biasa charge setengah bulan. Jadi misalkan 2.000 kita charge 1.000, dan maintenance setiap bulan itu kita charge 10%. Jadi dari income, dari biaya per bulan. Dan juga saya mau kasih tahu satu lagi, di Indonesia itu sistem sewa menyewa itu paling enak untuk yang punya rumah ya, bayar di muka 1 tahun gitu ya. Kalau di mana-mana itu kita lihat nggak ada gitu. 2 tahun, 3 tahun. Jadi 2 tahun, 3 tahun itu enak banget gitu. Ya. Saya masih kalau di Amerika itu mereka bayar per bulan gitu. Jadi kita udah punya, kita ada tim juga gitu. Selalu kita nagih tiap bulan gitu, oke, bayar, dan ada kita punya sistemnya juga gitu. Sorry, tadi bisa tolong diulang. Jadi kalau saya sewa 2.000, 1.000 untuk cari penyewa. untuk cari penyewa. Betul. Pertama kali. Lalu setelah dapat penyewa 10% dari misalkan uang sewanya 1.000, jadi setiap bulan itu kita ambil 100 ya. enggak, tadi berarti kan penyewa kan bayar 2.000 dong per bulan. Betul. Iya kan? Iya. 2.000 per bulan berarti 10% berarti kira-kira $200. Per bulannya kita untuk management fee ya. Dan itu biasanya kalau misalnya untuk kayak maintenance listrik itu penyewa yang bayar dong. Kalau di Amerika itu iya, kalau di listrik Pasnya penyewa ya, ada landlord. penyewa Baca ada. iya, ada kebiasaan. Yang bayar Biasanya tenant yang bayar dong. Landlord. Iya. Karena kadang kan suka landlordnya yang bayar. Ya, memang landlord yang pay for the maintenance. Tergantung ya, tergantung. Kalau misalkan apartemen gitu ya, misalkan apartemen kan ada biaya maintenance per bulan dari pihak gedung ya. Nah itu yang bayar adalah yang punya unit. Kalau di sini saya dengar di Indonesia dengar penyewa yang bayar. Kalau di sana yang punya unit yang harus bayar. Cuman kalau kayak listrik, telepon itu ya penyewa semua yang bayar ya. Penagihan semua kita yang baru semua. Jadi kita one stop shop lah. Kita beli sampai dapat kunci. Kalau misalkan mesti dibersihin atau apa, kita panggil orang tukang kebun sampai siap kita marketin, carikan pas semuanya lah sampai habis gitu. Nanti kalau ada biaya ada kerusakan, misalkan tiba-tiba ada rusak apa, kita bilang gitu. Kalau misalkan yang kecil-kecil ya kita biasa bilang, oh kalau misalkan di bawah mungkin 300 kita minta autorisasi buat kita kerjain aja gitu. Kadang-kadang yang emergency kita nggak bisa tunggu kan, time yang beda. Dan kalau misalkan yang besar gitu, misalkan 1.000 sampai 2.000 kita masukin bill gitu. Dan kita bilang sama yang punya rumah gitu, oh ini ada kerusakan mungkin toiletnya mesti diganti, biayanya. Nanti kita ada kontraktor ngajuin penawaran 500-600, kita kasih lihat, terserah mau pilih yang mana gitu. Nanti bisa direquest juga. Yang kerusakan tadi jadi jauh tanggung jawab siapa? Kalau ini penyewa ada yang rusak, biasanya kalau di sini saya kecil tanggungan penyewa. Ya lampu mati masa mau mati ya kantor apa itu kan ya, jadi ada batas minimumnya berapa atau maksimal
Kalau ganti lampu ya penyewa terang ya. Tapi kalau satunya kompor nggak jalan ya biasanya ya landlordnya yang punyanya. Saya kasih ada klausul tambahan kontrak kalau perusahaan di bawah berapa? Nggak nyewa di Amerika lah ada. Kalau kontrak bisa dibikin aja, tapi di secara masih iya. Cuma biasanya juga kita sebelum penyewa masuk juga kita selalu gitu ya, karena saya punya prinsip bisnis itu semakin yang nyewa itu semakin nggak dapat saya kepala saya nggak makin pusing gitu. Jadi sebelum saya orang tenant masuk tuh saya selalu panggil kontraktor gitu. Cek toilet, cek semuanya, ada yang bocor, kalau ada yang bocor kamu betulin sebelum ini penyewa masuk ya. Nah kalau udah penyewa masuk jadi masalah kecil-kecil jadi distraction, jadi repot gitu. Jadi kita selalu sebelum mereka masuk tuh misalkan kita cek heating semuanya, pokoknya kamu cek semua lah saya bilang. Kalau misalkan oke, ada yang betulin mendingan bilangin sekarang daripada nanti. Biasanya penyewa kasih security deposit ya? 1 bulan ya. Bisa tergantung, bisa lebih dari 1 bulan, tergantung dari situasi. It depends ya. Bisa 1 sampai 2 bulan by law. Cuman kalau kita caca minta depositnya banyak-banyak, mereka juga dan kita juga cukup selektif ya. Kalau pilih tenant, saya selalu bilang sama yang klien saya gitu ya, bukannya saya mau mundur-mundur, maksudnya kalau mau masukin tenant mah gampang gitu ya. Mau masukin penyewa itu gampang banget. Cuman saya tuh maksudnya itu cukup lama, jadi suka bisa seleksi gitu. Kalau misalkan saya lihat orang ini bakal bikin masalah gitu ya, macam-macam, saya tuh lebih pilih saya tunggu dulu gitu. Saya tunggu yang kayaknya ya kita nggak tahu 100%, tapi kemungkinannya yang nggak terlalu bikin masalah lah kayak gitu. Soalnya juga yang tenant juga macam-macam. Kalau produk tenant di seluruh dunia juga lain-lain lah. Satu pertanyaan lagi ya, kalau ini habis itu kita mesti ini sebab ini juga ada waktu batas sama ya apa? Kira-kira ada list yang daftar yang menjelaskan pakai responsibilities for owner apa gitu kan? Dari pertanyaannya terus kita bisa beri gitu. Bisa ya. Owner and tenant, you know, generally accepted. General guidance. Yeah, general guidance. Mungkin bisa tambah ya kalau misalnya untuk yang tenant gitu sama landlord tuh basically by law gitu harus provide livable condition. Jadi ya apa aja yang bisa, misalnya air harus ada, heating harus ada. Nah kalau itu enggak, mungkin biasanya landlord ini. Kalau hal yang kecil-kecil mungkin bisa negosiasi. Oke, kita mulai sama Johan, sebab Johan adalah satu mungkin opportunity-nya besar, tapi risikonya juga besar. High risk, high gain. Okay. Tapi kita coba, Johan akan bicara supaya reduce that high risk, okay, and still have high gain. Nah itu perlu satu orang yang berpengalaman dalam soal lelang. Okay. And this is very exciting ya. Johan, ya silakan ini. Jadi saya akan tanya question and answer, okay. Oke, silakan. Oke, pertama Johan, coba terangkan apa itu foreclosure. Foreclosure itu kalau di bank, misalnya kita punya mortgage dan mereka nggak bayar mortgage itu, bank itu bisa ngambil rumah dalam banyak ada ketentuannya, ada cara-caranya. Biasanya 30 hari, 90 hari mereka nggak bayar, terus mereka bisa file notice. Terus 90 hari habis notice itu mereka ada notice of sale. Jadi bakal dilelang dalam 21 hari. Ya, jadi kalau saya boleh repeat ulang itu. Jadi biasanya kalau orang nggak bayar, mungkin mereka 3-4 bulan sudah tidak bayar. The bank coba untuk hubungi yang pemilik, masih belum bayar, mereka akan issue notice of default. Kalau notice of default sudah diserahkan ke pemilik, yang pemilik ada 90 hari untuk bayar
utang yang yang bulanannya yang sama penalti ya, sama penalti apa ya, jadi apa penalti? Hah? Apa? Oke. Denda. Oke, itu saya bahasa Indonesia yang lama ya. Denda. Oke. Soalnya saya berangkat dari Indonesia tahun 71. Kalau denda ngerti saya, tapi satu itu gak ngerti. Kayak orang datang dari gua dulu. Oke. Saya senang lihat Dr. Ira bisa ketawa ya. Oke, jadi 90 hari notice of default. Habis itu bank bisa issue notice of trustee sale. Itu 21 hari. Ya, 21 hari. Oke. Kalau seandainya notice trustee sale masih belum dia jawab, oke, itu akan dilelang pada hari itu. Tapi bisa juga ditunda. Oke. Tergantung dari bank masing-masing. Pak, bukan ada satu di sana jadi bankruptcy law itu rumah Betul. terakhir nggak boleh. Oke, itu tunda kan? Bisa ditunda. Nah, kita akan terangkan itu. Oke. Seandainya ada notice of trustee sale, oke. Biasanya itu kan ada mortgage, ada beberapa mortgage, oke. Bagaimana kita tentukan mortgage yang mana pertama, oke. Dan bagaimana tentukan apakah ini worth it apa enggak, maksudnya apa ini good investment apa enggak. Ya, kita harus hati-hati soalnya untuk ini orang bisa lost the whole money everything. Jadinya kalau kita mau berbit rumah, kita harus lihat ini bank mana atau loan mana yang foreclose. Kalau dia ini harus dijelasin juga ya. Biasanya di Amerika tuh orang bisa beli pakai dua loan. Loan ke satu biasanya 80% dari harga rumah. Terus ini zaman dulu kan. Ya, dulu bisa loan kedua juga. Ya, Ya. tapi sekarang juga ada tapi pakai FHA ya. Cuma ya. Oh, FHA ya. Ya, cuma ada dua loan. Jadi yang pertama tuh yang biasanya lebih gede 80%, yang sisanya 20%. Nah, kalau yang kecil yang foreclose itu Second loan. ya Second second loan deed of bisa ya second deed of trust itu bisa kalau misalnya dia foreclose dia tetap aja harus bayar yang pertama. Jadi walaupun dia foreclose bank itu dapat rumahnya dia tetap harus bayar yang pertama. Jadi ya. mungkin saya kasih contoh ya.